Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Danau Toba. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Istofatul Malia. NIM saya 2088201061, kelas 6B1, mata kuliah Sastra Lisan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, lanjut saja kita dengarkan cerita tentang Danau Toba. Mengisahkan petani bernama Toba di desa Sumatera Utara. Pada zaman dahulu, di sebuah desa Sumatera hiduplah petani bernama Toba. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja dengan menggarap sawah dan mencari ikan di sungai. Hal ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari, Toba pun pergi ke sungai di dekat rumahnya untuk mencari ikan. Suatu waktu, Toba memutuskan pergi ke sungai di dekat rumahnya untuk mencari ikan sebagai lauk makanannya hari ini. Berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, Toba pun langsung menuju ke sungai. Sesampainya di sana, Toba melemparkan kailnya. Sembari menunggu, Toba lantas berdoa, "Ya Allah, semoga hari ini aku mendapatkan ikan yang banyak." Seolah doanya dijawab oleh Allah. Tak lama kail yang dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang. Toba segera menarik kail tersebut dan ia kegirangan karena ternyata ikan yang dia dapat kali ini sangat besar. Toba pun terkejut, ikan yang dia tangkap bisa berbicara dan berubah menjadi seorang wanita yang amat cantik. Sesaat Toba mendatangi ikan hasil tangkapannya itu, alangkah terkejutnya ia, ikan tersebut dapat berbicara. "Tolong aku, jangan makan aku, biarkan aku hidup," ucap ikan tersebut. Toba lagi-lagi terkejut karena ikan tersebut tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang cantik. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," kata si ikan lagi. Toba pun menyelamatkan wanita tersebut dan mereka pun menikah. "Siapa kamu ini sebenarnya? Bukankah kamu bukankah kamu seekor ikan?" tanya Toba. "Aku sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk karena telah melanggar peraturan kerajaan," ujar wanita cantik tersebut. "Terima kasih kau sudah membebaskanku dari kutukan tersebut. Sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan sebagai itu." Tanpa pikir lama, Toba, Toba langsung menyetujui Toba langsung menyetujui hal tersebut. "Baiklah, aku setuju," ucapnya. Pernikahan Toba pun persyaratannya bahwa ia tidak boleh menyebutkan asal-usul istrinya. Sebelum melakukan pernikahan dengan Toba, wanita tersebut lantas mengajukan satu syarat sebagai permintaan. "Kamu harus berjanji untuk tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari seekor ikan kepada siapa," ujar calon istri Toba. "Jika kamu melanggar janji tersebut, niscaya akan terjadi sebuah malapetaka yang sangat dasar." Mendengar hal tersebut, Toba lantas berjanji untuk tidak memberitahukan asal-usul istrinya kepada siapapun. Setelah menikah, Toba memiliki seorang anak yang bernama Samosir. Tak lama setelah mereka menikah, Toba dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Namun, ada kebiasaan Samosir yang membuat heran orang-orang. Samosir selalu merasa lapar dan tidak pernah kenyang. Suatu hari, Samosir mendapatkan tugas dari ibunya
untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah, tepat ayahnya sedang bekerja. Dan Samosir pun membuat Toba marah dan tugas yang diberikan oleh ibunya ternyata tak pernah dipenuhi oleh Samosir. Semua makanannya harusnya dilahap oleh ayahnya, dihabiskan oleh Samosir. Setelah itu, ia tertidur di sebuah kubur. Sementara ayahnya karena sudah tidak kuat nahan lapar, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Toba melihat anaknya sedang tertidur di gubuk. Ia langsung membangunkan anaknya. "Hei Samosir, bangun!" teriakannya. Ia kemudian langsung bertanya kepada anak, "Mana makananku untuk ayah?" "Sudah habis kumakan," jawab Samosir. Mendengar hal tersebut, Toba murka dan memarahi anak. Anak tidak tahu diuntung. Dasar anak ikan. Umpan Toba tanpa sadar bahwa ia telah melanggar janjinya kepada Surat. Anak dan istri Toba menghilang. Air meluap sangat tinggi dan luas membentuk danau. Setelah mengucap hal tersebut dan melanggar janjinya, dari bekas injakan kaki Toba tiba-tiba menyembur mata air yang sangat deras disertai dengan turunan hujan dan petir. Sementara anak dan istri Toba menghilang seketika itu. Tidak butuh waktu lama, air meluap sangat tinggi dan luas hingga membentuk sebuah danau. Danau tersebut kini disebut dengan Danau Toba. Sementara pula yang berada di tengah dimakan Pulau Samosir yang konon merupakan anak dari Toba. Jadi itu cerita tentang Danau Toba yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini itu ada pesan moral dari cerita Danau Toba, yaitu cerita rakyat mengenai asal-usul Danau Toba banyak mengandung amanat dan pesan moral. Melalui kisah Samosir dan ayahnya Toba, dongeng ini mengajarkan bahwa sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Sebaliknya, sebagai orang tua, janganlah memarahi anak secara berlebihan apabila mereka berbuat salah. Orang tua dapat memberitahukan secara baik-baik apa kesalahan anak mereka yang dibuatlah. Anak-anak berjanji bahwa mereka tidak akan mengulanginya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.